lebih tepatnya, mereka akan melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Mereka pun berbincang-bincang dengan kepala desa perihal maksud kedatangan mereka. Singkatnya, berbagai program kerja pun telah mereka paparkan dengan baik. Kepala desa juga mendukung sepenuhnya program yang akan mereka jalankan. Apalagi kedatangan mereka untuk membantu mengembangkan pariwisata di Bukit Turgo. Bukankah seharusnya kalian tiba di desa ini semalam? Tanya Pak Lurah. Kami tersesat, Pak. Akhirnya kami menginap di rumah salah satu penduduk desa sebelah, sahut Jody. Pak Lurah lalu mengernyitkan dahinya. Tidak ada desa selain tempat ini, ucapnya dengan penuh keheranan. Belum selesai misteri tentang surau yang berubah kondisi dan bentuk, kini justru hadir di pikiran mereka tentang desa gaib. Mereka semua terdiam, tak pernah menyangka peristiwa yang mereka alami akan terjadi. Dari sorot mereka yang nampak kecemasan, mereka pun membuka bekal makanan yang diberikan Bu Marsiah. Bisa saja bekal makanan tersebut berubah wujud. Dengan penuh kecurigaan, mereka pun membukanya. Ternyata bekal makanan Bu Marsiah berisi oseng tempe, cabai hijau, beserta lauk pauk dan nasi merah. Mereka pun dapat bernapas lega. Syukurlah kalian bisa sampai tempat ini, karena banyak yang tersesat dan tidak diketahui keberadaannya. Apakah kami tersesat di desa gaib? Sebaiknya kalian beristirahat, karena sore nanti akan melakukan survei ke lokasi, ujar Pak Lurah sembari berpamitan, seolah tak ingin menjelaskan kejadian yang mereka alami. Sore ini mereka memutuskan untuk survei lokasi. Kegiatan didampingi pemuda desa yang bernama, sebut saja dia Suryo. Itu nama panggilannya. Tubuhnya tinggi kekar, kulitnya sawo matang, dan ia nampak begitu berwibawa. Ia merupakan cucu sesepuh desa tersebut. Matahari sebentar lagi akan menenggelamkan dirinya bersama kenangan. Mungkin hari ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Selangkah demi selangkah, mulai menapaki Bukit Turgo. Pohon-pohon begitu rimbun dan jalan begitu licin. Jika tidak hati-hati, dapat tergelincir. Suryo tak hanya menjadi penunjuk arah. Ia pun menceritakan berbagai sejarah tentang Bukit Turgo. Suryo meskipun wajahnya dingin, tapi dia begitu ramah, sehingga dapat berbaur dengan Aldi dan teman-temannya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Bukit Turgo. Panorama alam begitu memukau, begitu indah pemandangan di puncak ketinggian. Tak terasa, gerimis mulai membasahi tanah, dan mereka pun tidak bisa berlama-lama di puncak. Apalagi matahari mulai terbenam. Tak ada lagi cahayanya menelisik masuk di antara dedaunan. Mereka pun mulai menuruni bukit. Di tengah perjalanan turun, tiba-tiba Albert terhenti sejenak. Ia melihat seorang gadis termenung sendiri di bawah rimbunnya pepohonan. Gadis tersebut begitu cantik, berkulit putih, rambutnya panjang, tubuhnya pun nampak seperti gitar Spanyol. Tinggi dan ramping, begitu sempurna untuk ukuran perempuan. Belum lagi nampak kedua lesung pipi jika ia tersenyum. Albert memutuskan untuk menghampiri
gadis yang termenung di bawah pohon rindang tersebut. Namun di sisi lain, tiba-tiba temannya dibuat kaget karena tak melihat keberadaan Albert. "Apakah kalian melihat Albert?" tanya Suryo. "Tadi dia di belakangku," sahut Jody. "Sejak awal sudah kuingatkan untuk tidak meninggalkan rombongan. Aku khawatir hal kurang baik menimpa Albert," ucap Joko. "Maksudmu dia di bawah makhluk gaib?" sahut Danu. "Sudahlah, tidak baik berprasangka yang tidak-tidak. Sekarang kita berdoa dan cari Albert sampai ketemu," tegas Aldi. "Benar atau tidak, berdasarkan cerita yang beredar, tempat ini adalah tempat tinggal peri. Terkadang mereka menampakkan wujud kepada lelaki yang dihendaki. Peri-peri itu sangat cantik, melebihi kecantikan manusia. Siapa saja yang melihatnya pasti akan jatuh cinta," jelas Suryo. Mereka mulai berpikir, bagaimana bisa menemukan Albert. Mereka pun akhirnya kembali menyusuri jalan yang telah dilalui. Sudah 1 jam perjalanan, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Albert. Malam semakin gelap. Semerbak wangi mulai tercium. Wanginya melebihi harum bunga melati. Detak jantung mereka berdetak kencang. Keringat dingin pun mengucur di sekujur tubuh. "Ini adalah pemukiman peri," ucap Suryo penuh keyakinan. "Dari mana kau bisa tahu?" tanya Joko dengan heran. "Lihatlah di atas batu itu, bekas para pertapa," terangnya. "Untuk apa mereka kemari?" tanya Danu yang semakin penasaran. "Banyak orang yang datang kemari untuk menikah dengan peri. Mereka berharap mendapatkan kekayaan, pangkat, dan jabatan." Tiba-tiba ada yang membisikkan sesuatu ke telinga Aldi. Wajah Aldi pun nampak pucat. Ia pun mengikuti bisikan gaib. Tak lama, ia menemukan Albert sedang bercengkrama dengan perempuan yang teramat cantik. Ternyata, pernyataan Suryo ada benarnya. "Aku menemukan Albert. Dia sedang duduk di bawah pohon bersama wanita cantik," teriak Aldi. Mereka memandang Aldi penuh keheranan, karena tak satu pun di antara mereka yang melihat keberadaan Albert, termasuk Suryo. Aldi pun menghampiri Albert dan membawanya ke alam manusia. Suryo yang melihat kejadian tersebut mulai penasaran dengan Aldi, karena tidaklah mungkin bisa terbebas dari alam peri. Mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Suryo pun dipenuhi berbagai macam pertanyaan di kepalanya. Sesampainya di rumah, Suryo memberanikan diri menanyakan kepada Aldi, "Sepertinya kau memiliki jimat, hingga dapat mengetahui persembunyian peri." "Ah, mana mungkin aku punya jimat," sahut Aldi. "Adakah sesuatu benda yang kau bawa saat ini?" "Tidak ada. Aku hanya membawa sepotong bambu pemberian Pak Surono," sahut Aldi sambil menunjukkan bambu tersebut. "Bambu yang kau bawa bukan bambu sembarangan. Kami biasanya menyebutnya pring petuk. Hanya orang tertentu yang dapat memilikinya. Salah satu manfaatnya pelindung diri dari gangguan makhluk gaib. Pring petuk adalah bambu yang memiliki cabang atau tunas di masing-masing ruasnya. Kedua tunas itu saling berhadapan atau bertemu. Benda tersebut dikeramatkan karena terbentuk secara alami dan jarang ditemukan." Aldi pun terkejut dan tidak tahu menahu mengapa Pak Suryo menghadiahkan kepadanya.